Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu keprihatinan bagi kita semuanya. Di tanah air kita yang tercinta, bencana yang tak kunjung padam. Belum selesai kita mengalami bencana pandemi corona. Dikejutkan dengan Semeru meletus. Semeru meletus yang memporak-porandakan masyarakat di sini. Disusul dengan bencana alam yang berupa banjir, tanah longsor, dan erosi. Seperti pada November, tanah longsor dan banjir yang terjadi di kota Batu Malang. Dan akhir tahun Palembang sebagian tergenang. Tanah longsor di Sumedang. Dan banjir dan tanah longsor di Manado. Dan banjir yang menggenang di berbagai daerah. Yang menyebabkan yaitu gagal panen atau busuk. Dari bencana ini tentunya di samping terjadi korban jiwa, harta, dan juga banyak yaitu persawahan kita yang siap panen, yang kemudian gagal akibat daripada tergenangnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai negara tropika basah, dengan fisiografi yang sangat beragam, dari gunung, pegunungan, hingga cekungan atau rawa, dengan kemiringan dari curam hingga datar, ini semuanya adalah memicu terjadinya bencana erosi, longsor, dan banjir. Terlebih, pada saat ini kita dilanda anomali iklim yang disebut dengan La Nina, dengan intensitas hujan yang sangat tinggi dan panjang musim hujan yang lebih panjang dari biasanya. Dari BMKG menerangkan bahwa memprediksi bahwa dari terjadinya musim hujan itu dari bulan Agustus 2001 hingga pertengahan tahun ini, 2002 ini. Ini tentunya akan menyebabkan bencana erosi, longsor, dan banjir, terutama di daerah-daerah rawan. Saudara-saudara sekalian, ini tentunya merupakan teguran bagi kita semuanya, merupakan peringatan bagi kita semuanya. Kalau kita ingat yaitu lagu yang dinyanyikan oleh Ebit G. Ade, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita, atau alam ini sudah mulai enggan bersahabat dengan kita karena tindakan kita yaitu banyak yaitu merusak lingkungan kita, merusak alam lingkungan kita ini. Ini saudara-saudara sekalian. Hal lain yang memicu bencana ini adalah luasnya banyaknya penebangan hutan atau deforestasi. Memang pada akhir tahun ini, yaitu pada 2 tahun akhir, yaitu deforestasi bisa ditekan. Namun kalau kita lihat selama 6 tahun ini, laju deforestasi yaitu hingga sampai 2,1 juta hektar. Masih cukup luas.
Oleh karena itu tentunya ini merupakan keprihatinan bagi kita. Di samping itu, yang bisa memicu terjadinya yaitu banjir, longsor, dan erosi ini. Yaitu dengan adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya. Penggunaan lahan di atas daya dukung daripada lahan ini, yang ini akan menimbulkan yaitu suatu degradasi lahan. Bisa berupa erosi, longsor, dan banjir. Umpamanya, tanah yang miring masih kita gunakan untuk budidaya tanaman semusim. Tanah yang sangat curam, sangat miring, banyak digunakan untuk pemukiman. Ini tentunya akan menimbulkan, akan memicu daripada terjadinya erosi. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, tentunya ini merupakan keprihatinan kita. Seperti yang terjadi di Sumedang, lahan yang miring, seperti pada background ini, lahan yang miring, yang seyogyanya ini hanya digunakan, yang layak digunakan untuk tanaman tahunan, namun digunakan yaitu untuk lahan budidaya. Sehingga apabila terjadi yaitu hujan yang dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama, ini akan menyebabkan tanah ini akan menyebabkan jenuh air. Kondisi tanah yang jenuh air ini tentunya akan menyebabkan terjadinya longsor dan tentunya ini akan merugikan masyarakat yang ada di sekitar. Tanah ini jika sudah jenuh, menjadi tidak stabil, dan jika di bawahnya ada lapisan kedap, atau ini yang merupakan bidang kilirnya, maka akan terjadi yaitu longsor. Inilah saudara-saudara sekalian. Tentunya ini menimbulkan peringatan bagi kita semuanya. Termasuk yaitu lahan-lahan rawa atau sawah yang saat ini banyak yaitu dengan ditimbun digunakan untuk pemukiman yang tanpa memikirkan drainasinya. Ini tentunya akan terjadi yaitu suatu penggenangan apabila terjadi hujan, terutama yaitu dengan intensitas yang tinggi. Saudara-saudara sekalian, semuanya tentunya merupakan peringatan bagi kita semua untuk menjaga lingkungan hidup kita. Kata pepatah menyebutkan bahwa jika alam sudah tidak bersahabat lagi, manusia harus siap untuk menerima deritanya. Oleh karena itu perlunya kita melakukan gerakan penghijauan, kita galakkan kembali. Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, kita galakkan kembali. Baik itu dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan. Kata bijak mengatakan bahwa menanam satu pohon akan menyelamatkan ribuan makhluk. Inilah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, perlunya dalam tata guna lahan kita. Perlu diperhatikan yaitu daya dukung lahannya. Daya dukung lahannya akan bisa berkelanjutan jika yaitu penggunaan lahan itu sesuai dengan daya dukungnya. Jika penggunaan lahan itu di atas daya dukungnya, maka akan menyebabkan terjadinya degradasi lahan.
bahkan akan terjadi bencana, longsor, dan banjir. Oleh karena itu, merawat lingkungan hari ini tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, tentunya ini menjadi peringatan kita semuanya untuk cinta lingkungan hidup kita, untuk merawat lingkungan alam kita akan bisa yaitu berkelanjutan untuk dimanfaatkan di kemudian hari dan tidak akan menimbulkan bahaya baik itu longsor, banjir, dan erosi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.